itu pendapatnya dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Kasuistis. Tergantung hakim. Kasuistis tergantung daripada situasi pada saat itu. Nah, sementara ini semangat melawan narkoba lebih parah lagi daripada 2007 atau 2009 dia memutus. Tapi justru dalam semangat yang menggebu-gebu ini justru dia menurunkan jadi 15 dan 12. Saya katakan kasuistis. Ya kalau gitu kasuistis juga dong. Tapi sebagai, kalau saya pribadi, saya konsisten. Ya kalau gitu kasuistis juga. Ada hakim sore ini yang tertangkap memakai ekstasi. Betul. Baik, Pak Ramli. Ya, terima kasih Bang Karni ya. Begini, saya tidak mau terjebak pada fait accompli di sini ya, yang seolah-olah mengatakan kalau kita tidak pro hukuman mati, maka kemudian pro narkoba. Nah, saya tidak mau pada fait accompli seperti itu. Saya ingin melihat soal hukuman mati ini dari perspektif konstitusi saja, karena itu memang bidang saya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai konstitusionalitas hukuman mati, sudah selesai perdebatannya. Karena pada tahun 2007, ya seperti yang sudah disinggung, MK mengatakan bahwa hukuman mati itu konstitusional. Nah, kalau ditanyakan kepada pribadi saya, apakah saya setuju dengan putusan MK itu? Tidak. Itu beda lagi perspektifnya. Tetapi putusan itu harus dihormati. Betul memang ada 3 hakim yang dissenting, bukan 4. Karena Pak Haryono itu cuma dissenting opinion soal legal standingnya. Tapi 3 itu substance-nya. Itu ada Pak Laica, Prof. Laika Marzuki, ada Pak Marwar Siahaan, dan kemudian terakhir Pak Rustandi, mantan tentara. Luar biasa, dia dissenting untuk itu. Dia pro penghapusan hukuman mati. Tapi 6 lainnya setuju dengan hukuman mati. Nah, tetapi ketika kemudian Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung menggunakan konstitusional argumen konstitusional untuk mengatakan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, nah itu bukan kewenangan dia. Ya kan? Dia mengambil alih peran Mahkamah Konstitusi. That's right. Ya kan? Seharusnya dia menerapkan saja. Karena kalau konstitusional argumen dipakai, maka tidak ada artinya keputusan Mahkamah Konstitusi. Bubarkan Mahkamah Konstitusi Ya, kalau gitu. tetapi yang ingin saya katakan, ya, saya sangat respect dan menghargai hakim yang dissenting sesungguhnya. Karena kalau kita bicara misalnya ini teori, bukan soal fakta hukumnya. Fakta hukumnya sudah selesai. Bahwa hari ini hukuman mati konstitusional itu sudah selesai. Tetapi kalau kita lihat misalnya pasal 28A dan pasal 28I, kalau saya bandingkan dengan misalnya putusan tentang penghapusan hukuman mati di 3 negara, Afrika Selatan, Belarusia, dan kemudian Hungaria. Jadi jangan negara-negara maju, karena negara-negara maju sudah selesai, mereka hapuskan semua. Itu sebenarnya apa yang tercantum di pasal 28 itu sangat strong, very strong. Karena mereka mengatakan hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi dengan alasan 1, karena cruel punishment. 2, karena bertentangan dengan human dignity. 3, bertentangan dengan hak hidup. Kita ada 2, bertentangan dengan hak hidup dan bertentangan dengan bahwa hak hidup itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, at any circumstance. Nah itu sangat strong sesungguhnya. Tetapi ya akhirnya memang pasal 28J mengenai pembatasan HAM yang dikatakan Bung Yani tadi, memang kemudian digunakan mereka yang tetap pro hukuman mati sebagai pembatasan. Walaupun menurut saya dari segi sistematika teori agak aneh. Karena begini. Kontradiktif lah. Iya, karena ada banyak hak azazi manusia di konstitusi. Lalu kemudian ada 7 yang kemudian dikatakan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. At any circumstance. Artinya mau mati sekalipun tidak bisa dikurangi. Lalu kemudian kalau itu pun bisa dikurangi, lalu apa gunanya 7 hak tersebut sebagai non-derogable right? Tetapi rupanya Mahkamah Konstitusi sendiri tidak konsisten, itu persoalannya. Karena ketika dia bicara pasal 28I tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, dalam kasus setiap orang tidak bisa dituntut berdasarkan hukum berlaku surut, itu beberapa bulan kemudian berubah putusannya. Jadi ketika bom Bali, yang Perpu tentang bom Bali, itu dikatakan Perpu bom Bali yang dijadikan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi karena pasal 28I mengatakan tidak bisa berlaku surut untuk
mereka yang dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, retrospektif. Tapi kemudian ketika Abilio Suarez mengajukan hal yang sama untuk pengadilan HAM ad hoc, yang juga dengan argumen yang sama, bahwa dia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, kemudian tidak dikabulkan. Jadi sebenarnya bisa berubah dalam jangka waktu 3-4 bulan saja. Nah, apakah itu sah atau tidak? Yang namanya constitutional interpretation, itu sesuatu yang sah saja berubah. Asal berubahnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan aliran hakim, hukum, atau yang bersangkutan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika perubahan itu cuma sekedar mengikuti ayunan opini masyarakat dan lain sebagainya. Nah, terhadap mereka yang pro terhadap penghapusan hukuman mati, termasuk saya katakan harus dengan terus terang, maka sesungguhnya kalau kita suatu saat ingin menyampaikan lagi permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk penghapusan hukuman mati, itu sah. Dan bisa jadi apa yang dikatakan konstitusional hari ini, besok lusa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dinyatakan sebagai inkonstitusional. Sama seperti di Amerika, ketika dikatakan anak 18 tahun boleh dihukum mati, maka sekarang hari ini mengatakan sudah inkonstitusional. Karena itu paradigma yang bisa bergerak, tetapi teksnya, pasal 28 itu tetap sama sepanjang dia tidak diamandemen. Saya kira itu posisi saya. Terima kasih. Baik, lebih clear. Tapi apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hari ini itu konstitusional atau tidak konstitusional? Tidak konstitusional, itu kebablasan. Itu ya saya ingin dapat. Pak Beni Momoto. Selamat, hari ini Pak Beni jadi bintang 2. Terima kasih. Ya, dari Pak Bedi kita tentu tidak ingin nanyakan setuju gak setuju. Karena ini keputusan pemerintah dan keputusan Mahkamah Agung. Tapi situasi yang ada sekarang, apakah layak sekarang seorang napi membawa 5 kg heroin atau membuat pabrik ekstasi yang notabene membunuh banyak manusia, itu dijadikan 12-15 tahun dengan dasar human right. Terima kasih Pak Karni. Saya ingin memberikan penggambaran kondisi saat ini. Kalau kita mengikuti pemberitaan di media massa, di Lombok ditangkap kurir dari luar negeri, di Kupang ditangkap, Jogja, Bandung, Semarang, Medan, berturut-turut. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat demand tinggi dan harga bagus. Dan kami memantau dari hasil penyelidikan kami, mereka menggunakan metode namanya shotgun. Sekali berangkat kurir bisa 50, bisa 20, ketangkap 2, 3, dia masih untung. Dan itu hanya untuk penyiasatan. Nah, kondisi inilah yang harus kita sikapi bersama, Pak. Tidak hanya kami yang bertanggung jawab masalah menekan pasokan, memutus jaringan, menangkal jaringan, tetapi juga seluruh komponen bangsa tentunya harus menyikapi kondisi darurat ini. Karena kalau tidak, yang Pak Karni tadi sampaikan, 50 orang mati, oke, sudah mati. Tetapi kalau yang sekitar 4,2 juta hidup, tetapi tidak bisa apa-apa, apakah ini tidak membebani keluarga, membebani masyarakat, membebani negara? Dan kalau ini semakin bertambah jumlahnya, kira-kira kita sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi masa depan bangsa ini. Sindikat internasional memandang Indonesia sebagai pasar yang bagus. Ini dinyatakan oleh bos sindikat sendiri yang kami interview. Dia katakan pasar bagus, harga bagus. Peminatnya banyak. Tentunya tadi kita berkutat bicara tentang bagaimana proses hukum, vonis dan sebagainya. Kami dari BNN sendiri sudah diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden. BNN agar lebih agresif, ambisius. Dan itu kami lakukan dengan kami menjemput bola. Kami tidak mau hanya menjadi kiper ketika barang itu masuk.
Tetapi kami kerjasama dengan negara-negara tetangga, negara asal barang itu, bahkan terakhir yang kami lakukan adalah dengan Malaysia. Kami menangkap di sini, kami langsung menerbangkan tim ke sana, di sana pun ditangkap 40 kilo sabu yang siap masuk ke Indonesia. Nah, tentunya kami dari BNN pun ingin membuat mereka jerah. Salah satu yang kami lakukan adalah ketika kami menyidik predikat crime serta merta money laundering. Kami sita semua asetnya, rekeningnya dan sebagainya, kita ajukan ke pengadilan. Kita ingin membuat jaringan ini lemah. Itu yang kami lakukan. Tentunya juga dalam proses peradilan, kami sudah menggandeng Komisi Yudisial. Setiap persidangan yang kami nilai rawan, kami selalu bersurat kepada Komisi Yudisial untuk mengawal supaya proses hukum itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Satu hal Pak Karni, saya bersyukur dan terima kasih sekali dengan Menkumham yang begitu mendukung kami. Karena apa? Ternyata mayoritas pengendali sindikat internasional adanya di lapas. Dan berkat bantuan beliau kami menjemput satu para pengendali itu, diantaranya adalah napi hukuman mati. Dan sekarang ada di BNN. Kalau mereka dihukum seumur hidup jadi pengendali dari lapas. Kita rehat sejenak.